Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai refleksi. Yang akan kita bahas di sini adalah refleksi terhadap sumbu X. Nah, untuk refleksi terhadap sumbu X kita lihat dulu. Di sini Ibu punya diagram kartesiusnya, kemudian ini kita beri tanda ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, kemudian ini kita beri anak panah, ini adalah titik pusat 0,0. Oke, kemudian ini kita beri anak panah juga. Misalkan Ibu punya sebuah titik yang ada di sini. Misalkan Ibu beri nama si titik ini, tergantung warna. Titik yang warna merah ini dengan titik A. Kalau kita lihat titik A ini sama dengan, kita coba hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak 5. 5 satuan ya. 3, 4, 5 satuan. 5 ke kanan dan jaraknya 3 ke atas. Berarti ini adalah 5,3. Begitu. Nah, si 5,3 ini akan Ibu cerminkan. Refleksi itu kan pencerminannya. Ibu cerminkan terhadap sumbu X. Jadi ceritanya si garis yang X ini nih, ini sebagai cermin. Kalian harus ingat bahwa sifat cermin itu akan tetap sama jaraknya. Jadi ketika kalian bercermin, kalian berdiri di depan cermin, jarak kalian berdiri dengan cermin dan jarak cermin kebayangan kalian itu kan sama ya. Tidak akan menjadi lebih dekat karena kita asumsikan cerminnya cermin datar. Kalau kalian ngaca kan nggak jadi si mukanya lebih besar atau mukanya jadi lebih kecil, lebih jauh gitu, nggak ya. Tapi ada satu sifat di cermin, yaitu ketika kita mengangkat tangan kanan, maka di cermin itu seolah-olah kita mengangkatnya tangan kiri. Artinya dia terbalik. Jadi untuk pencerminan ini kita menerapkan sifat yang ada pada cermin datar. Inti dari pencerminan atau refleksi itu adalah ketika dicerminkan terhadap sesuatu yang menjadi cermin, di sini kan terhadap sumbu X ya. Berarti ini adalah cerminnya ceritanya. Berarti si jarak A ke cermin dan cermin ke bayangan itu harus sama. Jadi di sini ini kan tadi 3 kotak. Ini juga 3 kotak sampai sini. Maka aksennya ada di sini. Kan kalau kesini pasti sama 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah aksen. Kita hitung aksennya ini ada di berapa. Ini kan di min 1, ini min 2, ini min 3. Berarti ini adalah 5, min 3. Begitu. Itu adalah konsep dasar dari pencerminan. Jadi pencerminan atau refleksi itu adalah ketika kita merubah posisi sebuah titik atau sebuah garis terhadap suatu cermin, tetapi tidak mengubah jarak ya. Refleksi itu tidak mengubah jarak. Jadi kalau di sini 3 satuan, nanti cerminnya pun akan 3 satuan. Kalau ke kiri kanannya ada 5 satuan, berarti tetap 5 satuan, nggak jadi dia bergeser di sebelah sini. Kan kalau kita ngacanya lurus nggak jadi si bayangannya belok ya. Kalau gitu serem ya jadi kita ya. Oke, itu konsep dasarnya secara geometrinya. Sekarang kita lihat refleksi terhadap sumbu X itu biasa kita simbolkan dengan MX. MX itu artinya M yaitu dari mirror, cermin terhadap sumbu X. Begitu. Kemudian misal ada titik A X, Y. Nah, si AX, Y ini akan dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi cara bacanya begini. Titik A, X, Y akan dicerminkan terhadap sumbu X menjadi A aksen dengan titiknya berubah menjadi X aksen, Y aksen. Cara mencari X aksen dan Y aksennya itu dengan ini ada matriks 1, 0, 0, min 1.
ini dikalikan dengan XY. Nah, pertanyaannya, Bu, dari mana sih matriks ini nih? Jawabannya dari sananya. Nanti sebetulnya ada penurunannya, cuma lumayan panjang ya pembuktiannya bahwa ternyata matriks pencerminan itu adalah itu. Tapi di sini yang harus kalian ingat adalah si matriks ini. Jadi ini adalah matriks pencerminan terhadap sumbu X. Itu yang harus kalian ingat. Nanti untuk pencerminan yang lain ya, pencerminan itu ada banyak terhadap sumbu X, sumbu Y, sumbu X sama dengan Y, dan lain-lain. Itu matriksnya akan berbeda-beda. Jadi kasus yang pertama adalah pencerminan ketika si cerminnya adalah sumbu X. Gitu yang harus kalian perhatikan, yang jadi cerminnya itu apa. Di sini yang jadi cermin adalah si sumbu X-nya. Cara mengerjakannya seperti ini. Oke, berarti yang harus kalian ingat adalah si matriks ini ya. Si rumus yang ini. Oke, sekarang kita coba lihat ke contoh soalnya nih. Contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan titik B 1,-3 jika direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi di sini kita akan mencari bayangan atau peta dari titik B jika direfleksikan terhadap sumbu X. Oke, kita ingat dulu di sini titiknya. Dan dia direfleksikan terhadap sumbu X. Berarti kita bisa pakai rumus yang ini tadi, yang kotak warna hijau. Kita masukkan ke rumusnya. Ini ada X aksen, Y aksen. Kita tulis dulu rumusnya supaya kita ingat ya. 1, 0, 0, negatif 1. Ini adalah XY. Kemudian ini X aksen, Y aksen. Sekarang kita masukkan nilai X, Y-nya. Ini titiknya. Ini berarti X, Y. Berarti tinggal kita masukkan ke sini. 1, 0, 0, negatif 1. Yang ini 1, min 3. Nah, setelah seperti ini, kalian boleh menggunakan aturan perkalian matriks. Jadi kalau di translasi kalian menggunakannya adalah aturan penjumlahan matriks, penjumlahan pengurangan. Kalau untuk direfleksi kalian itu menggunakan aturan perkalian. Yang mana yang dikalikan? Ini yang warna hijau dikali dengan yang warna kuning. Kemudian nanti yang warna pink. Selanjutnya itu yang warna pink dikali dengan yang warna kuning sebentar. Nih, pink yang ini dikali dengan yang warna kuning. Aturan perkaliannya sama kayak matriks biasa ya. Jadi di sini kita peroleh ini matriksnya adalah ini 1 dikali 1 berarti 1. Atau mau dituliskan boleh 1 dikali 1 ditambah 0 dikali negatif 3. Selanjutnya yang pink 0 dikali 1 ditambah negatif 1 dikali negatif 3. Berarti kita peroleh ini 1 kali 1, 1 tambah 0 kali negatif 3, 0. Ini 0 ditambah 3. Jadi di sini kita peroleh si X aksen, Y aksen itu sama dengan 1 dan 3. Begitu. Atau boleh juga kalian tuliskan menjadi begini, B aksen itu sama dengan 1,3. Ini harus ada X aksen, Y aksennya ya. Jadi pengerjaannya mirip dengan yang translasi kalau kalian perhatikan. Hanya bedanya, kalau translasi itu kemarin ditambahkan. Kalau yang ini dikali. Dan
di sini harus sesuai dengan si matriks pencerminannya, matriks refleksi terhadap sumbu X ya. Kalian harus hafal yang stabilo warna biru ini, karena nanti akan berbeda-beda dari setiap pencerminan, setiap cerminnya gitu. Oke, ini untuk bayangan atau peta dari sebuah titik jika direfleksikan terhadap sumbu X. Selanjutnya, jika yang kita yang kita cerminkan adalah sebuah garis. Terus sebelum kita ke pencerminan sebuah garis, kita beri satu soal lagi ya untuk yang seperti ini supaya kalian lebih paham. Kita tuliskan nomor 2 di sini. Tentukan peta dari titik P 6,9 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Langkahnya sama, kita tuliskan dulu yang pertama si matriks yang tadi ada di kotak warna hijau di atas. Jadi kita tuliskan di sini X aksen Y aksen sama dengan matriks refleksinya adalah 1 0 0 min 1. Kemudian ini XY. Kita masukkan XY-nya. X-nya 6, Y-nya 9. Kita lanjutkan pengerjaannya. Ini sama dengan ini tetap 1 0 0 negatif 1. XY-nya adalah 6 dan 9. Ini adalah X aksen, ini Y aksen. Kemudian si X aksen, Y aksen ini sama dengan kita kali dengan aturan matriks, berarti yang warna pink dikali warna kuning, kemudian yang warna hijau dikali yang warna kuning. Jadi di sini kita peroleh 1 dikali 6 ditambah 0 dikali 9. 0 dikali 6 ditambah negatif 1 dikali 9. Ingat ya, dikalikan dulu yang dikerjakan ya. Berarti kalau kalian mau mengembalikannya ini, nih gue kasih tanda yang warna biru, stabilo biru itu kalian kerjakan lebih dulu. Jadi di sini ada X aksen, Y aksen sama dengan ini 6 ditambah 0, yang ini 0, ini 0 ya, 0 kali 6 0, ditambah negatif 1 kali 9, negatif 9. Berarti kita punya X aksen, Y aksennya itu sama dengan 6 tambah 0, 6. 0 tambah negatif 9, ini adalah negatif 9. Atau kita tuliskan P aksennya itu sama dengan 6, negatif 9. Gitu. Oke, selanjutnya di sini kita akan lihat soal berikutnya. Kita ganti warna hijau. Oke. Soal berikutnya adalah pencerminan terhadap sumbu X, tapi yang dicerminkan itu garis. Kalau dari tadi yang kita cerminkan adalah titik, sekarang adalah garis. Pertanyaannya begini. Bayangan garis 3X min 4Y tambah 12 sama dengan 0 oleh pencerminan terhadap sumbu X adalah. Nah, seperti soal yang ditranslasi, kalau kita mau mentransformasi dari sebuah garis, kita harus menuliskan pemisalannya terlebih dahulu. Jadi di sini kita tuliskan misal X, Y berada pada garis
3x min 4y tambah 12 sama dengan 0. Nah, si titik ini akan dicerminkan terhadap sumbu x. Selanjutnya kita masukkan ke rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1. Ini masih dalam bentuk X sama Y. Kemudian kita kalikan. Yang warna hijau dikali dengan stabilo yang warna kuning. Kemudian rongga berikutnya yang pink dikalikan dengan stabilo yang warna kuning. Kita peroleh di sini 1 dikali X. Berarti tetap X. 0 dikali Y. Atau mau dituliskan, dijabarkan boleh. 1 dikali X ditambah 0 dikali Y. Kemudian 0 dikali X ditambah negatif 1 dikali Y. Ini adalah si X aksen dan Y aksen. Ini X aksen, Y aksen sama dengan ini 1 kali XX ditambah ini 0. Ini selanjutnya 0 ditambah negatif Y. Oke. Kemudian di sini, ini kurang 1 ya. Berarti kita peroleh X aksen, Y aksen. X aksennya adalah ini X, yang ini negatif Y. Dari sini kita peroleh bentuknya X aksen sama dengan X. Yang pertama dari ini sama dengan ini. Yang kedua ini sama dengan ini. Berarti kita peroleh Y aksen sama dengan negatif Y. Y aksen sama dengan negatif Y. Kalau Y berarti sama dengan apa? Kita peroleh di sini berarti Y-nya sama dengan negatif Y aksen. Berarti yang kita tandai adalah si ini. Dia tidak mau berpindah. Kita kasih tanda dulu ya. Kita peroleh ini dan ini. Setelah itu diapakan? Karena kita mau mentransformasikan si garis, berarti kita substitusi di sini. Substitusi ke garis 3x min 4y ditambah 12 sama dengan 0. X-nya diganti dengan ini, Y-nya diganti dengan ini. Berarti kita peroleh 3 dikalikan X-nya adalah X aksen dikurangi 4, Y-nya diganti dengan negatif Y aksen ditambah 12 sama dengan 0. Kita kalikan ini jadi 3X aksen, ini jadi plus 4 Y aksen plus 12 sama dengan 0. Sampai sini pengerjaannya sudah selesai. Karena yang kita cari adalah bayangan atau peta dari si garisnya. Begitu. Jadi bentuknya sama dengan yang ada di soal. Hanya kita mencari dalam bentuk X aksen, Y aksen. Begitu. Oke, silahkan kalian boleh ulang kembali video ini supaya kalian lebih paham. Untuk yang mencari bayangan dari garis, langkah pertamanya adalah kalian tuliskan pemisalannya. Pemisalan ini wajib kalian tuliskan. Siang ini berada pada garis, sesuaikan dengan yang di soal garisnya berapa. Ini wajib dituliskan. Kemudian kalian ingat lagi rumusnya. Ini dari rumus. Si ini akan berbeda dari setiap cerminnya. Jadi ini untuk pencerminan terhadap sumbu X, matriks pencerminannya adalah ini 1, 0, 0, min 1. XY-nya kita tetap tulis X sama Y. Kemudian kalian kedua matriksnya sampai kalian peroleh bentuk seperti ini. Ubah ke dalam bentuk X sama dengan dan juga Y sama dengan. Setelah itu kalian substitusikan kembali ke persamaan yang ada di soal. X-nya ganti dengan berapa, Y-nya diganti dengan berapa yang kalian peroleh. Begitu. Jadi silahkan diulang kembali si videonya supaya kalian lebih paham bagaimana mengerjakan soal-soal yang bentuknya seperti ini.
Oke, terima kasih, sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.